dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepada oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita di siang hari ini. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih KPU, pergumulan doa yang selama ini kita naikkan, kita patut bersyukur karena Tuhan sudah jawab. Dan hari ini firman Tuhan, saya bergumul sebenarnya karena hari ini sebenarnya Ibu Pendeta Jen, tapi karena kondisi lagi kurang bagus, jadi saya bergumul dalam doa. Tuhan, saya mau menyampaikan tentang apa? Karena banyak pelayanan bisa banyak, tetapi apa pesan yang mau Tuhan sampaikan kepada kita pemimpin yang baru ini bersama dengan keluarga dan sebenarnya untuk kita semua. Dan setelah saya duduk bergumul dan Tuhan menunjukkan saya harus buka di kitab Yosua. Wow. Dan ketika saya lihat ke dalamnya, Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9 mengandung janji tapi juga ada petunjuk. Ada janji tapi ada petunjuk. Kalau janji itu mau digenapi harus ikut petunjuk supaya janji itu bisa digenapi. Kalau tak ikut petunjuk ya sudah, janjinya ya tak bisa nyampe gitu loh. Jadi istilahnya ada janji berkat tapi mau menuju ke situ dia mau arah ada, dikasih tahu tuh petunjuknya. Hari ini kita mau lihat bersama apa saja janji berkat yang Tuhan berikan. Dan kita tahu bahwa janji berkat ini bukan cuma untuk Yosua, tapi janji berkat ini juga untuk Bapa terkasih dan bagi kita semua yang hadir pada siang hari ini. Kita akan melihat beberapa hal yang boleh ada di dalam pembacaan ini. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga adalah janji yang pertama. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Bapak Ibu, Yosua, dia adalah seorang pemuda sebenarnya. Dan dia adalah pembantunya Musa sebelumnya. Jadi Musa kemana-mana Yosua biasanya ikut. Dan biasa dia juga adalah pemimpin perang untuk orang Israel. Tetapi pada waktu yang sudah ditetapkan Tuhan, Yosua harus berdiri menggantikan Musa. Dan sebagai seorang pemimpin yang masih muda, kalau dibanding dengan Musa, jauh pengalaman. Tadi Bapak juga bilang kalau soal politik masih banyak kurang. Pengalaman dalam pemerintahan boleh ada. Yosua juga sama.
Memimpin bangsa yang luar biasa ini bukanlah hal yang mudah bagi seorang Yosua. Dan Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang ada dalam pergumulan hati Yosua. Karena dia merasa bahwa dia tidak sehebat Musa. Musa itu luar biasa. Seorang anak angkat dari putri Firaun, dan dia dididik dalam pendidikan pangeran Mesir. Kualitas pendidikannya mantap, hikmatnya luar biasa dibanding dengan Yosua. Tapi Bapak Ibu, Yosua boleh merasa bahwa dirinya kurang pengalaman. Yosua boleh merasa bahwa dirinya tidak mampu seperti Musa. Tapi mandat Tuhan turun untuk Yosua. Dan berkat yang Tuhan janjikan kepada Yosua yang pertama, di mana dia menjejakkan kakinya, disitulah Tuhan memberikan tempat itu untuk dikuasainya. Tuhan yang punya seluruh dunia. Wilayah kekuasaan itu Tuhan yang punya. Bukan karena Yosua jago perang, lalu dia bisa saja mengalahkan tempat di mana diinjak depo kaki. Tidak. Kalau bukan Tuhan yang kasih tempat itu, tidak ada yang bisa kuasai tempat itu. Dan berkat yang Tuhan kasih pertama untuk Yosua adalah menguasai wilayah-wilayah yang belum tentu juga dia mampu untuk taklukkan. Sama seperti Yosua ketemu Bapaknya memang adalah anak di wilayah Manokwari Selatan. Tapi satu hal, tidak semua wilayah ada dalam kekuasaan Bapak. Tapi saya mau bilang hari ini, firman Tuhan ini janji. Dan saya tahu bahwa firman ini bukan cuma untuk Bapak, tapi untuk ketong semua, hamba-hamba Tuhan yang duduk di tempat ini. Kemanapun kita melangkah, kalau Tuhan sudah kasih di mana kita berada, maka kekuasaan itu Tuhan akan taruh bagi kita. Prinsipnya. Sekalipun kita tidak tahu tempat itu dia nanti bagaimana, walaupun ada orang akan bilang bahwa wah itu orang Filistin itu badannya besar-besar, orang enak itu badannya seperti raksasa dan lain sebagainya. Tapi kalau Tuhan sudah janji di mana kakimu berjejak, maka disitulah engkau akan berkuasa. Maka tidak ada yang bisa lawan kuasa Tuhan. Demikian juga dengan Bapa. Ini janji berkat bahwa Manokwari Selatan ini boleh luas. Bapak sudah kenal seluruh wilayah ini. Tetapi kalau Tuhan menyertai langkah Bapak, maka tempat di mana sekalipun Bapak merasa bahwa itu bukan tempat yang Bapak kuasai, kalau Tuhan ada, tempat itu tetap ada dalam kekuasaan Bapak. Ingat itu. Karena Tuhan yang punya. Kemudian janji yang kedua dari berkat yang Tuhan siapkan bagi seorang pemimpin yang Tuhan pilih. Ada ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Manusia kalau janji bisa lupa, manusia kalau janji bisa tipu, manusia kalau janji hanya sebatas dia punya kepentingan. Tapi kalau Tuhan yang janji, janji Tuhan ya dan amin. Yang pertama menaklukkan tempat, yang kedua menaklukkan manusia. Bapak Ibu, pepatah bilang begini, dalamnya laut dapat diduga, hati orang siapa tahu. Maka manis di depan belum tentu hatinya. Tetapi menguasai orang itu tidak mudah. Karena ada banyak orang boleh kelihatan ikut, manut, tapi kaget begini di belakang. Firman ini bagian yang kedua menjadi satu janji bahwa kalau Tuhan ada dan menyertai, yang pertama tempat, yang kedua akan menguasai manusia.
See, mereka tidak akan bisa melawan karena apa? Selama Tuhan menyertai, mereka akan tinggal ikut saja. Kalau Tuhan pilih pemimpin Bapak Ibu, Tuhan tak kasih tinggal untuk mau jalan kosong. Tidak. Kalau Tuhan tentukan pemimpinnya, Tuhan akan lengkapi dengan wibawa ilahi yang menyertai perjalanan kepemimpinan itu. Dan Yosua, sekalipun dia tidak sama seperti Musa, tapi Tuhan berfirman bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat bertahan menghadapi engkau. Artinya apa? Wibawa ilahinya memancar sehingga tidak ada yang bisa melawan dia. Itu janji. Kemudian ayat 6, ayat 7, ayat 9, 3 ayat ini diulang-ulang loh. Peringatan Tuhan. Apa itu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 7 juga sama. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 9 juga bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Maka peringatannya adalah, mau goncang model apapun, jangan lupa mama dengan bapak, kuat dan teguhkan hati. Selama Tuhan menyertai, orang boleh goncang ke kiri, orang boleh goncang ke kanan, orang boleh bilang ini, orang bilang itu. Awal-awal orang kan banding-bandingkan. Yang dulu boleh, yang ini begini. Orang boleh nilai jelek. Orang bilang apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ada waktu Tuhan. Jangan langsung mundur. Mungkin Tuhan tidak sebaik yang dulu. Yang dulu boleh, orang lebih sanjung. Tidak. Versi yang sana beda, versi yang sini beda. Tuhan pakai perbedaan untuk menjadi warna terindah bagi wilayah Manokwari Selatan. Jadi jangan kecut dan tawar hati. Kalau ada orang yang tanggapannya miring, kalau ada orang yang tanggapannya negatif, kuatkan hati. Selama Tuhan memilih saya akan berdiri untuk memimpin Manokwari Selatan. Di dalam kekurangan dan keterbatasan, Tuhan pasti tolong. Iman itu harus diperkatakan, supaya jangan roh kita ini menjadi ciut karena orang bilang ini, karena orang bilang itu. Orang boleh bilang di awal-awal, tapi nanti lihat dalam perjalanan apa yang akan terjadi. Pengakuan biasa di belakangnya Bapak Ibu ya. Di awal-awal biasa keraguan dulu, tapi nanti pengakuan nanti menyusul. Jadi di awal ketika keraguan ini muncul bagi Manokwari Selatan, Bapak, Mama, dan keluarga tetap kuat di dalam Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tantangan boleh ada, orang boleh nilai apapun. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan ini yang dialami Yosua. Dia masih muda, tetapi dia dikuatkan oleh otoritas Tuhan. Sampai dia berhasil membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Maka Bapak Bernard dan keluarga Bapak Mesak dan keluarga mampu membawa Manokwari Selatan kalau ada di dalam petunjuk Tuhan. Nah, tapi ini ada petunjuknya. Petunjuknya apa ya? Pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Istilahnya ini dia rambu-rambu lalu lintas Kalau jalan mau menuju ke satu tempat, ya kita harus lihat rambu-rambu, jangan langgar. Langgar rambu-rambu, tak tiba dengan selamat. Ayat 7 bilang begini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Lihat, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Laksanakan pekerjaan kepemimpinan di dalam rambu firman Tuhan.
Hukum Tuhan jangan dikasih belok ke kiri dan ke kanan. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Jadi Bapak, hal ini harus tetap menjadi patokan sampai selesai. Saya ingat waktu Bapak dorang datang kampanye di kami komplek di Oransbari, Ottawa. Kemudian saya berdoa pada waktu itu dan ternyata Tuhan memberikan satu penglihatan besar. Saya lihat Bapak dan Bapak Mesak sudah pakai baju kebesaran bupati dan wakil. Penglihatan itu tidak selalu ada, tetapi kalau itu ada biasanya jadi. Lalu saya langsung datang kepada Bapak, saya bilang, Bapak, saya tahu Bapak nanti jadi dengan Bapak Mesak. Karena penglihatan yang Tuhan kasih buat saya. Dan penglihatan itu terjadi sebanyak 3 kali. Kemudian hanya ada satu yang saya pernah kasih ingat ke Bapak ya. Jangan lupa, saya pernah janji jaga berkat pernikahan. Karena ketika berhasil nantinya akan banyak penggoda yang akan merusak. Dan ketika itu tidak dijaga, maka berkat itu akan hilang dan memudar. Dan ketika kami doa di Solovide, muncul lagi. Ketika kami doa di sini, yang terakhir muncul hal yang sama. Saya bilang, Bapak sudah jadi, tidak usah pusing dengan segala tantangan. Kalau Tuhan suka kasih tunjuk yang baju kebesaran bupati dan wakil, pasti pelantikan akan dibuat Tuhan berhasil. Hanya ingat rambu-rambunya, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Bapak tidak menyimpang, Bapak bisa 2 periode. Asal jalan lurus di dalam jalurnya Tuhan. Kita alas duluan dengan Tuhan, maka selesaikanlah juga di jalurnya Tuhan. Dan pada ayat yang ke-8 bilang, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dalam bagian yang ini, perkatakan dan renungkan. Saya ingat kami punya wakil ketua Asis Ransiki, Bapak Penatua Max Baransai. Wow, beliau sangat hafal segala ayat-ayat Alkitab. Sampai tuh mau bilang, beliau kalau khotbah tuh semua ayat yang indah-indah tuh keluar semua. Semua ayat firman dikasih keluar semua. Luar biasa. Dan firman itu benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Kami punya jemaat binaan di Kampung Satuma di wilayah Tahota sana. Saya selalu minta Bapak pimpin di sana. Karena beliau bisa pakai bahasa daerah di sana. Jadi beliau menyampaikan firman itu. Bagian firman disambung satu dengan yang lain itu luar biasa. Memperkatakan firman dan merenungkan itu siang dan malam. Bapak, ada ayat-ayat tertentu yang ada Bapak harus hafal. Supaya itu harus diperkatakan. Akan menjadi kekuatan dalam perjalanan kehidupan kepemimpinan ke depan. Dan ini rambu-rambunya, karena banyak. Tapi berkatnya luar biasa. Ya, menguasai wilayah, menguasai manusia. Bahkan dikatakan apa di situ? Beruntung. Tapi jangan lupa rambu-rambunya. Terus hidup di dalam firman. Jangan belok kiri, jangan belok kanan. Kalau Tuhan mau bilang berhasil, Tuhan punya kuasa. Kalau Tuhan mau bilang 2 periode, Tuhan punya kuasa. Tidak ada perkara yang mustahil. Jadi tetap jalan terus di dalam jalur Tuhan. Tapi ini juga untuk ketong semua yang ada. Dimanapun ketong berada saat ini, apapun pekerjaan kita, apapun pelayanan kita, untuk mau berhasil, tetap ada di dalam jalurnya Tuhan. Mulai dengan jalur Tuhan sampai selesai, tetap ada di jalurnya Tuhan. Karena biasanya di tengah jalan banyak penggoda, banyak orang ajak, Bapak ketong pergi ke orang sana, pergi ke orang sana, nanti dong bisa lihat-lihat, nanti dong bisa ini,
Bapak orang pintar boleh banyak di dunia, tapi hanya Yesus Tuhan. Ketong punya jaminan. Tak ada yang lain. Jadi jangan ikut nanti orang bilang ke sana, stop. Ketong ikut jalurnya Tuhan saja. Sampai selesai jalur Tuhan, sampai Tuhan buat ketong berhasil. Demikianlah firman Tuhan untuk kita semua, untuk Bapak terkasih. Biarkan Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati Bapak. Berhasil dalam tugas yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan yang memilih, Tuhan tidak akan meninggalkan. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Sambil kita akan menyanyikan lagu Kami Bawa Pujian ke Dalam Rumah Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Saya minta Bapak dan Mama bisa maju ke depan. Semua pendeta-pendeta yang ada, saya minta mengelilingi Bapak dan Mama. Mari Bapak dan Mama KPU. Kemudian akan dibawa ke DPR. Lalu kemudian akan masuk kepada pelantikan nantinya. Rentetannya masih panjang ke depan. Bapak Ibu yang duduk tetap topang dalam doa. Hamba-hamba Tuhan silahkan, kita akan tumpang tangan bagi Mama dan Bapak. Mari. Deka-deka sini, Bapak dan Mama di sini, biar agak sedikit luas Bapak. Ya, baik, siap. Oke, boleh. Kursi 2 Bapak Bastober boleh? Ya, kursi 2 kemarin tuh Mama dan Bapak duduk. Baik, siap. Semua Bapak pendeta yang saya biru bergabung, pendeta-pendeta mari. Kasih rapat semua, tolong kasih rapat, jangan ada celah. Kita akan berdoa bersama untuk menyerahkan Mama dan Bapa dalam proses sampai menuju kepada pelantikan dan kepemimpinan ke depan. Biar Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin, sehingga semua dibuat Tuhan boleh berhasil. Mari kita menyanyikan lagu pujian bersama-sama, berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku, sambil kita akan mengangkat tangan dalam menyanyikan lagu ini untuk menyerahkan kedua Bapa dan Mama ini ke dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Aku berserah. Silakan kita boleh angkat tangan semuanya.
Kami memberkati kedua anakmu mewakili juga Bapak Mesak dan kami mau serahkan kedua hamba-Mu ke dalam otoritas dan kuasa. Tuhan mengurapi, Tuhan menjamah, Tuhan memberkati, proteksi dengan darah Yesus yang berkenan, supaya keluar masuk mereka aman dalam pimpinan dan perlindungan tangan kasih Tuhan. Dijauhkan daripada segala rancangan niat jahat orang kuasa-kuasa kegelapan, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Biarkan otoritas Tuhan pagar tembok berapi dari sorga akan mengelilingi dan melindungi Bapak Bernard bersama Ibu dengan semua anak-anak dan keluarga, bersama dengan Bapak Mesak Inyumusi bersama istri dan keluarga, ada di dalam berkat perlindungan tangan kasih Tuhan. Kalau hari ini boleh pleno KPU sampai menuju kepada DPR, sampai kepada proses pelantikan, kami serahkan semua ke dalam perlindungan dan pimpinan Tuhan. Jadikan semua boleh berhasil, sampai ke pemimpinan di Manokwari Selatan dibuat Tuhan berhasil. Damai sejahtera Tuhan atas Manokwari Selatan melalui hamba-hamba-Mu ini, sehingga biarlah kuasa kasih Tuhan nyata di Manokwari Selatan, di dalam kepemimpinan hamba-Mu ini Tuhan. Jamah pimpin dan sertai senantiasa. Kekuatan daripada Tuhan akan tinggal menyertai. Darah Tuhan Yesus tutup bungkus dengan kuasanya. Pengurapan daripada Tuhan akan tinggal menyertai, sehingga hamba-Mu dibuat Tuhan boleh berhasil. Bantu untuk jaga segala iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Apapun tantangan yang ada padanya, kekuatan daripada Tuhan akan melindungi dan menyertai. Terima kasih Bapa di sorga. Kasih dari Bapa di sorga di dalam kuasa dan persekutuan Roh Kudus akan tinggal menyertai Bapak Bernard dan juga Bapak Mesak Inyumusi di dalam otoritas Tuhan mulai hari ini sampai Tuhan Yesus yang bertindak menyelenggarakan seluruh kepemimpinan di Manokwari Selatan ini. Dibuat Tuhan boleh berhasil di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Daniel. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita sudah mendengarkan kebenaran firman Allah. Kita sudah membawa persembahan syukur kepada Tuhan, dan kita percaya kita semua diberkati oleh Tuhan lewat setiap pujian, lewat setiap firman Tuhan, lewat setiap apa yang kita sudah doakan buat Bapak Bernard. Biarlah semua berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah, maka semua akan berhasil. Puji Tuhan, kita akan tutup ibadah kita di saat sore hari ini. Saudara semua bangkit berdiri. Mari kita angkat satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib sekali lagi kita angkat pujian ini, kami puji kebesaran dengan hormat. Nanti Bapak Kalisah Mulia akan menutup ibadah di saat siang hari ini. Besaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
mendengarnya pujian ini, maka ibadah pengucapan syukur atas kebaikan Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan yang sudah Tuhan Engkau nyatakan dalam melalui semua persidangan yang telah selesai, dan kami percaya pembelaan Tuhan akan terus terjadi dalam kehidupan hamba-Mu, keluarga besar di tempat ini, bahkan dalam kepemimpinan Bupati Manokwari Selatan ke depan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah penyertaan dan kasih Tuhan melingkupi kehidupan hamba-Mu secara pribadi, keluarga, bahkan akan menjadi bapa bagi masyarakat Manokwari Selatan. Biarlah Tuhan karuniai hikmat, akal budi, bijaksana yang turun dari surga atas kehidupan hamba-Mu, bahkan Bapak Wakil Bupati kami taruh juga ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah di tempat ini, kami mengucap syukur, kami berterima kasih sebab Tuhan baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami berdoa buat proses sebentar. Kami percaya Tuhan akan melaksanakan rancangan-Mu. Bahkan Tuhan akan mempermudahkan segala sesuatu, sehingga semua yang akan dilalui sampai nanti persiapan untuk pelantikan di Jakarta, kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Bahwasannya Tuhan baik, sungguh baik, amat baik bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami tamatkan ibadah pengucapan syukur bersama Asosiasi Pendeta Indonesia wilayah Manokwari Selatan pada saat siang hari ini. Dengan penuh kerendahan hati kami sudah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan tibalah saatnya kami akan berpisah dari tempat ini, akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sumber segala berkat, ulurkan kedua belah tangan-Mu, berkatilah kami Bapa, sehingga kami pulang dari tempat ini, bahkan keluarga hamba-Mu di tempat ini, sama-sama kami memperoleh berkat Tuhan yang sama, yaitu anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa melalui Tuhan kami Yesus. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus dalam hidup kita sekalian, akan terus menuntun, memberkati, memelihara hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.